Dan sore hari ini ya seperti minggu-minggu sebelumnya pasti ada yang spesial ya. Saya akan mengajak teman-teman saya, teman angkatan saya ini sebenarnya ya dari kampus ya, kita satu kampus ya guys ya. Jadi seperti biasa ada di kampus boys setiap hari Rabu ya dari jam 3 sampai nanti jam 4 kita akan ngobrol bareng anak-anak mahasiswa dan beserta bapaknya anak-anak juga yang sudah hadir di sini, teman-teman dari Politeknik Kesehatan Makassar ya. Kemenkes Makassar. Kemenkes Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk. Apa kabar ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita ngobrol soal apa aja sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar, ini kita harus kenalan dulu dong satu-satu biar makin sayang, Ci. Kata Bapak kan nggak kenal sama kata sayang. Saya mulai dari Bapak dulu deh yang paling muda lah di antara yang lain. Silakan Pak. Kenalkan, nama saya Manji Lala. Teman-teman bisa panggil saya Manji. Pak Manji ya? Manji, ya Manji. Terus di Poltekkes Kemenkes Makassar itu posisi saya di Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Oke, Kasubag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Ya. Pak Manji, nama panjangnya Ya. Jumanji. Enggak ya Pak ya? Ya ampun, durhaka. Terus di samping Pak Manji ada seorang cowok berbaju biru sama kayak saya sore hari ini. Namanya siapa guys? Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinul Islam. Saya dari jurusan Gizi. Saya merupakan calon penerima Nutrifood Leadership Award yang akan diselenggarakan di Surabaya. Wow, mahasiswa Poltekkes juga? Iya, jurusan Oke. Gizi. Jurusan Gizi semester berapa? Semester 3. Kamu dipanggil apa ini? Ahmad Dinul Islam? Dipanggil Dinul. Oh Dinul, oke. Dinul ya, nanti kita akan tanya-tanya soal Nutrifood Award itu ya. Terus di samping Dinul ada siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Andi Fabian Orvala. Teman-teman bisa panggil saya Ian. Hai Ian Kasela ya. Terima kasih. Ian, kamu jurusan apa? Saya jurusan analis kesehatan. Anakes ya, Tapi analis kesehatan. Tapi dalam hal ini saya datang sebagai selaku ketua umum dari salah satu UKM di Poltekkes Kemenkes Makassar, yaitu UKM Gerakan Anti Narkoba Keluarga Poltekkes Kemenkes Makassar. Oke, singkatannya UKM Gang PKM. UKM Gang PKM, oke. Bukan geng motor ya. Oke. Kemudian di samping Ian ada cewek cantik satu-satunya yang mereka bawa ke sini sore ini. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Gladys Libranya Tangkialo. Cukup panjang ya, sering disapa Edis. Saya dari UKM Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Kesehatan Wih, Makassar. mapahala dong cewek luar biasa. Edis, kamu jurusan apa? Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Kesling ya. Kesling. Kesehatan lingkungan. Lengkap kayaknya jurusan, nanti kita akan tanya lebih lanjut. Terus terakhir nih. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Leo Dias Garepa, teman-teman bisa panggil saya Leo. Saya jurusan D4 Analis Kesehatan. Tahun ini saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke, setara BEM gitu ya? Ya, di atasnya. Oh, di atas BEM. Wow. Saya mah dulu hanya Dewan Mahasiswa, nggak sampai di atas itu. Oke, dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Apa sih yang membedakan antara Poltekkes Kemenkes Makassar ini dengan, kalau saya sih mindsetnya ya namanya Poltekkes sama dengan Poltekkes pada umumnya gitu. Coba Pak Manji. Ya, kalau yang membedakan dengan kan kita pendidikan vokasi Mm-mm. sama dengan Stikes dan politeknik lainnya, yang membedakan ya kita dibawa Kementerian Kesehatan gitu. Oke, dinaungi langsung Dinaungi ya. langsung Kementerian Kesehatan, jadi kita anak kandung dari Kementerian Kesehatan. Mhm. Kemudian sudah menjadi di alibinya sudah dibina oleh Kementerian Tekdikti. Jadi dua kementerian yang mengelola yang menghandle menaungi kita di penyelenggaraan pendidikan. Oke, Ristek Dikti sama Dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan ayah dan ibu kandung ya Ristek Dikti om sama tantenya Om, gitu ya. Oke, berarti pendidikan vokasi. Vokasi. Secara keseluruhan pendidikan vokasi yang diberikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar ini. Ada jurusan apa saja, Pak? Kita ada 8 jurusan. Mhm. Jadi yang pertama ada jurusan analis kesehatan. Mhm. Itu posisinya ada di Bantar-Bantaeng. Kemudian ada jurusan farmasi Mhm. dekat sini di Cendrawasih Jalan. Oh, beda-beda ya kampusnya ya. Kampusnya beda-beda. Ada berapa kampus, Pak? Kita ada
ada 5 kalau nggak salah. 5 kampus 5 lokasi. ya. 5 lokasi. Ya. Oke. Nah, Kemudian terus ada farmasi, ada keperawatan itu Mhm. di Tidung, keperawatan gigi juga di Tidung, kemudian kebidanan juga ada di Tidung, Mhm. kemudian yang di Dayak agak jauh dekat bandara itu Oke. ada fisioterapi dan ada gizi. kok dia jauh sendiri gitu? Dianaktirikan sepertinya. Sepertinya kayak gitu. Tapi ada lebih jauh lagi, ada di Parepare satu. Oke, jurusan apa itu Pak? Itu keperawatan. Oh, keperawatan. Keperawatan di Parepare. Di Parepare. Iya. Berarti ya keperawatan berarti ada 2 ya Ya, lokasinya, ya, ada di menjangkau Parepare, warga Parepare. Terus Oke. ada kesehatan lingkungan juga Mhm. di Tidung. Di Jadi Tidung. Bantah-Banteng. Bantah-Banteng. Jadi yang dekat ini ya, Jalan Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Oke, itu, cocok nih. ya. Berarti itu yang saya lewati selalu. Saya pikirnya Poltekkes Kemenkes Makassar ini ya hanya di jalan itu saja, di Ya. Bantah-Banteng itu Ya. saja. Ternyata terbagi jadi 5 lokasi 5. gitu ya. Jadi dulu kan namanya akademi kesehatan Kemenkes gitu. Mhm. Departemen kesehatan dulu akademi. Jadi kampusnya pisah-pisah gitu. Ketika ada regulasi baru di 2001, semua akademi di bawah Kementerian Kesehatan itu harus melebur menjadi satu. Ini kampus sudah terlanjur terpisah-pisah Oke. dari awal gitu. Mhm. Makanya jadi gini jadinya kampus kuliahnya sesuai dengan lokasi awal saja. Oke, gitu. tapi pusatnya memang di Sekarang di Bantah-Banteng. Bantah-Banteng itu ya. Semua perusahaan administrasi, pimpinan juga di situ Iya. semuanya. Iya. Poltekkes Kemenkes Makassar ini hadir di Makassar, kan tadi sempat dikatakan Iya. awalnya akademi kesehatan dulu Iya, nih. iya. Boleh dikasih tahu nih ke smart listener sejarah awalnya Iya. terbentuknya. Jadi ini awalnya di tahun 1980-an sih, 88 apa 82 tuh. Mhm. Jadi ketika itu masih statusnya ikatan dinas. Oke. Jadi belum selesai sudah tahu kerja di mana nanti jadi PNS gitu. iya 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 iya. Dulu iya. ikatan dinas tuh jadi Langsung 8 jurusan waktu itu. belum semua gitu. Mhm. Itu ikatan dinas, jadi begitu belum selesai sudah tahu dia akan kerja di mana, di provinsi mana dan seterusnya. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, ikatan dinas semakin susah di kementerian. Mhm. Akhirnya sekarang sudah tidak ikatan dinas lagi. Jadi kalau Oke. mau jadi PNS ya tetap harus mengikuti Mengikuti seleksi gitu ya. Iya, Tahun 88. 88. Oke, 88 berarti sekarang sekitar 30-an, benar nggak? Ya, sekitar itu kan. Sekitar itulah ya usianya. Satu umur, Ki. Oke, oke. Nah, kemudian oh ya, saya mau menginformasikan juga nih untuk smart listener ya, kalau misalnya Anda juga ingin bergabung bersama kami, Iya. mau tahu lebih banyak lagi, mau tanya-tanya soal gimana program di Poltekkes Kemenkes Makassar sendiri ya, boleh langsung WhatsApp kami atau SMS di 0811 461011 atau juga telepon di 833 225. Ribu anu alai
Saya sampai terhanyut loh sama suaranya Leo. Oh my god. Ini loh ternyata talenta dari anak-anak Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi bukan hanya tahu soal dunia kesehatan, tapi juga wah nggak salah nih, mereka juga sangat ahli dan punya talenta di bidang kesenian. Tepuk tangan sekali lagi dong. Yes. Nah, Leo, saya pengen tanya nih sama kamu. Tadi itu kamu kan nyanyi sangat-sangat menjiwai gitu ya. Terus apa ya? Kamu adalah salah satu perwakilan dari UKM, organisasi lembaga kemahasiswaan. Boleh dijelaskan dulu lembaga kemahasiswaan apa yang kemudian menaungi kamu? Iya, saya dari Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, Badan Perwakilan Mahasiswa ini merupakan lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi di tingkat direktorat. Jadi kami menaungi daripada baik itu HMJ maupun UKM dan juga BEM itu sendiri. Oke, kayak DPRD gitu ya perannya, mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga lain di bawahnya. Nah, terus kemudian berarti juga menaungi UKM gitu ya, semuanya. Kamu sendiri kuliah di jurusan analis kesehatan. Kenapa kemudian memilih untuk masuk di jurusan itu dan kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Makassar? Iya, mungkin kenapa saya memilih jurusan analis karena memang saya tertarik dengan jurusan analis seperti itu karena kita bekerja di laboratorium seperti itu, kami memeriksa banyak sekali sampel darah, urin dan sebagainya. Mungkin saya tertarik dalam bidang laboratoriumnya seperti itu. Oke, jadi tingkat kekepoannya tinggi gitu ya untuk menganalisa bakteri-bakteri juga bakteri juga seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang setelah Leo saya mau ada pendatang baru nih sepertinya Smart Listener. Boleh kita kenalan dulu? Si cantik, namanya siapa? Nama saya Selvianti, saya bisa dipanggil Evi. Oke, Evi, kamu jurusan apa? Saya jurusan keperawatan. Keperawatan ya, calon-calon perawat. Emang ya kalau misalnya wajah-wajah perawat tuh adem, cantik gitu ya, ayu. Kalau misalnya dilihat sama pasien langsung sembuh. Kalau saya dikasih obat sembuh aja. Oke, Evi sendiri kamu semester berapa? Saya masuk semester 5. Semester 5. Untuk keperawatan Pak Manji apa? D4, D3? Saat ini ada D3. D3 ya, untuk keperawatan gitu ya. Oke, nah kamu kenapa memilih untuk berkuliah di jurusan keperawatan? Oh, dari SMK memang saya dari keperawatan. Dan saya memang ingin jadi seorang perawat. Jadi cita-cita yang mulia gitu ya. Kayaknya semua anak kesehatan tuh mulia-mulia gitu ya. Pengen nolongin orang aja, Masya Allah. Terus si Edis, kamu tadi jurusan saya nggak kesehatan lingkungan, saya nulisnya Mapala di sini juga. Bisa juga sih. Oke, kesehatan lingkungan gitu. Apa ketertarikan kemudian yang membuat kamu memilih untuk belajar di Poltekkes Kemenkes ini di jurusan itu? Oke, jadi kalau kesehatan lingkungan kan dia tuh menyeluruh begitu. Nggak mungkin ada orang yang lepas dari lingkungan itu sendiri. Jadi kita mengawasi atau mungkin sebagai tugas sebagai seorang sanitarian nantinya untuk kita mengawasi atau maupun itu membackup bagaimana caranya supaya lingkungan yang kita tempati tinggal dari nanti sampai nantinya juga itu sehat dari masa ke masa gitu ya, termasuk memantau gimana keadaan drainase. Ya, betul banget. Oke, baik, ahli drainase nih. Oke, terus kemudian Ian. Ya. Pertanyaan sama. Pertanyaan. Jadi ya saya dari jurusan analis kesehatan sama dengan Leo tadi juga. Berarti satu kelas sama Leo. Oke. Jadi kalau mengenai alasan saya masuk jurusan, memang dari SMA saya memang tertarik untuk belajar biologi dan kimia, khususnya biologi itu di mikrobiologi seperti bakteri, parasit. Jadi mungkin passion yang cocok untuk saya jurusan ini, analis kesehatan. Analis kesehatan karena gitu ya. Kita mempelajari mikrobiologi seperti sel-sel darah, bakteri, parasit, dan juga mikologi jamur. Oke. Pokoknya lebih canggih lah daripada fotosintesis gitu ya. Fotosintesis lagi waktu dulu kita sekolah gitu ya, dapat ilmu itu, saya tanya itu kalau biologi. Nah, terus Dinol, apabila saya ditanya mengenai mengapa saya memilih jurusan gizi di Poltekkes Kemenkes Makassar ini, mungkin karena saya hobi makan ya. Oke. Jadi harus memperhatikan gizi gitu. Walaupun tidak gemuk. Iya.
Kemudian saya tertarik mengenai bagaimana sih interaksi makanan itu dengan kesehatan. Kemudian biasa juga bertanya-tanya kepada tetangga-tetangga yang seperti ibu hamil, ibu menyusui, bagaimana sih pola makannya apabila seperti ini. Jadi saya tertarik mengenai hal-hal tersebut, mengatur pola makan bagi semua umur, begitu semua kalangan. Iya, kalau jadi suami jadi suami yang baik. Kalau suami sih gak tahu gizi anaknya gitu ya, ahli gizi luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih, katanya Dinul akan mewakili Poltekkes Kemenkes Makassar di ajang nasional ya. Kapan itu lagi? Insya Allah tanggal 28 September. 28 September berarti minggu depan ya. Itu di ajang untuk penerimaan. Di seleksi NutriFood Leadership Award di Surabaya. Oke, boleh dijelaskan itu apa-apa saja yang kemudian kamu persiapkan kemudian untuk bisa sampai ke tahap pemilihan ini untuk mendapatkan award tersebut? Sebenarnya ini sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama kemarin itu seleksi administrasi, yang dimana kita harus mempersiapkan CV, kemudian ada juga esai mengenai deskripsi diri kita, kemudian esai mengenai kepemimpinan, kemudian catatan prestasi kita dan catatan riwayat organisasi kita selama 3 tahun terakhir. Oke. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos sebagai salah satu 200 peserta terpilih se-Indonesia. Oke. Dan saya ditempatkan untuk audisi keduanya itu di kota Surabaya. Berarti di tanggal 28 September nanti. Berarti NutriFood Award ini ya, benar berarti ini adalah ajang untuk hanya untuk anak gizi kah atau seperti apa? Waktu cari-cari event nih, cari-cari kegiatan, saya dapat ini NutriFood. Yang dimana NutriFood ini linear dengan jurusan saya, itu jurusan gizi. Pada saat saya buka, ternyata itu persyaratannya dia terbuka kepada semua jurusan, akan tetapi saya tetap ingin mendaftarkan diri gitu, agar dapat memperluas relasi lagi apabila nanti setelah selesai dari jurusan gizi ada relasi dengan perusahaan di Indonesia seperti itu. Salah satunya NutriFood. Nah, campaign atau program yang kemudian kamu tawarkan sehingga dari CV kan banyak seleksinya. Tentu ada satu program atau satu ide besar yang kamu bawa sehingga kamu terpilih nih jadi salah satu dari 200 peserta se-Indonesia. Apa itu? Ada 2 program. Yang pertama program saya itu mengenai produksi pembuatan makanan lokal, pangan lokal yang namanya Noriku. Noriku ini dia kalau di Jepang nih, nori itu dia keripik rumput laut. Tapi saya modifikasi menjadi keripik dari daun kumis kucing. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk program yang kedua itu dia semacam platform atau komunitas, walaupun dia belum berdiri tapi sudah ada ide ke depannya apabila nanti setelah selesai di jurusan gizi ini, yaitu membuat komunitas yang namanya Nutrition for the Perfection. Nah, di mana di sini saya berinisiatif untuk mengundang para pemuda-pemuda agar mereka lebih peka terhadap perkembangan zaman seperti saat ini, yang dimana Nutrition for the Perfection ini nantinya dia akan melakukan sosialisasi kampanye mengenai bullying, yang dimana bullying itu tingkatnya sangat tinggi, tingkat kenakalan remajanya sangat tinggi, seperti bullying di bidang body shaming atau kegemukan, yang dimana kegemukan ini linear lagi dengan jurusan saya, gizi. Seperti obesitas, seperti itu. Yang dimana hal-hal itu harus dikurangi di Indonesia. Oke, luar biasa, mulia sekali idenya. Tepuk tangan dulu. Mak Manjus sebagai salah satu bagian yang terpenting di Poltekkes Kemenkes Makassar jadi bangga ya punya mahasiswa seperti Dinul gitu. Dorongan dari kampus gimana? Ya, saya termasuk orang yang paling cerewet di grup mereka. Oke. Oh, ada pembinaan langsung gitu. Ya, jadi di kami itu ada grup ketua-ketua tingkat, ketua-ketua lembaga mahasiswa. Setiap ada event saya pasti posting tuh. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Oke. Ya, kalau tidak ada yang merespon biasanya saya marah-marah juga tuh. Kok nggak ada yang respon, kok nggak ada yang respon gitu. Karena mereka kami dorong untuk bisa terus berprestasi. Jadi maksud saya di kampus itu kan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, intelektualitas dan soft skill gitu. Benar. Nah, kalau di kampus cukuplah kalian dapat intelektualnya, tapi soft skillnya ini lewat lomba-lomba, lewat kompetisi itu perlu dikembangkan. Jadi itu yang saya usahakan, mereka jangan terlalu fokus juga di dalam kelas, keluar Di lab aja terus gitu ya. Lihat bakteri, lihat jamur gitu. Sekali-sekali jangan jalan keluar gitu. Kita lihat
dunia ini kan luas gitu, jangan bukan cuma Tidun dan Banteng saja gitu. Bener Pak, saya setuju Pak. Nah, berarti ada dorongan kuat, dorongan besar gitu dari pihak kampus sendiri untuk membuat mahasiswanya ikut dalam setiap bahkan ajang. kalau misalnya mereka harus ke Jakarta dan butuh pembiayaan, kita biasa usahakan belikan tiketnya, belikan akomodasinya. Luar Kita biasa. lihat. Boleh saya masuk lagi di sini pilih mahasiswa? Mungkin sampai di gerbang langsung ditendang gitu ya, nggak cocok. Nah, tapi dari semua pencapaian begitu, kemudian 8 jurusan yang tadi dikatakan, akreditasinya sekarang gimana? Kita ke akreditasi B. Dan insya Allah tahun ini, akhir tahun ini mulailah direakreditasi dan target kami harus A, tidak boleh tidak. Harus A, amin, kita doakan ya. Karena satu kebanggaan tersendiri kalau misalnya apalagi keluaran alumni dari satu kampus itu ya ijazahnya udah ada label akreditasi yang memang diakui gitu. Tapi kalau untuk Poltekkes Kemenkes sendiri mah siapa sih nggak ngakuin anak kandung Kemenkes langsung gitu ya. Oke. Nah, saya pengen ke anak mahasiswanya lagi. Kalau tadi yang berprestasi udah, saya pengen ke UKM yang mana dulu nih? UKM ada UKM seni nggak di sini? Nggak ada. Oke, Mapala deh kalau gitu, silahkan yang cantik. Dia cantik-cantik sangar ya. Kadang. Oke, kamu kegiatannya di Mapala apa aja? Kalau kita di kegiatan Mapala itu sendiri, kalau dari segi program kerja kan sebenarnya dia ada 2 kegiatan, maksudnya ada yang untuk internal lembaga dan juga untuk eksternal. Eksternal itu kan umum. Terus kalau untuk dalam waktu dekat ini kita karena berhubung juga mahasiswa baru sudah mau masuk, jadi mungkin kita akan buka open recruitment gitu. Open recruitment. Kemudian kalau selamat di bulan 11 juga akan diadakan hari ulang tahun yang ke 5 dari UKM Macitaka sendiri, karena UKM Macitaka sendiri juga masih bisa dibilang muda, UKM ketiga termuda di Poltekkes Kemenkes Makassar sendiri begitu. UKM yang pertama paling tua siapa? LDK Gamais ya. LDK Gamais. Terus yang kedua? Pramuka. Oke. Yang lain ini bagian dari UKM apa? Evi. Saya dari UKM KSR. PMI, pantas bajunya. Tadi saya bilang orang PMI ya. Ternyata dia anak KSR gitu ya. Terus saya pengen ke ini lagi deh. Siapa? Leo. Kamu kan sebagai pengawas gitu ya dari semua lembaga legislatif, yudikatif, mahasiswa gitu. Sebagian besar dari lembaga-lembaga kemahasiswaan gitu, apa yang kemudian menjadi poin utama atau program penting yang harus benar-benar diusung oleh setiap UKM, setiap lembaga kemahasiswaan? Ya, kalau memang ditanya seperti itu, yang program penting yang memang disusulkan kan ada 3 Kak. Yang pertama itu kayak seminar ataupun berpendidikan, dan juga itu lomba-lomba. Kemudian ada juga seperti pengabdian kepada masyarakatnya. Begitu ketika teman-teman melaksanakan satu program kerja yang bisanya seminar maupun seperti lomba-lomba, itu memang menjadi nilai plus buat mereka, karena selain juga mewadahi mahasiswa untuk mengikuti itu, mereka juga mendapatkan nilai plus dari direktorat sendiri, Pak. Ibu, oke, Pak. Kamu dari tadi nervous terus sih. Oke, nah sekarang saya pengen ke Pak Manji lagi gitu ya. Ini kan tadi sudah dikatakan bahwa intelektual dan juga soft skill yang paling utama. Jadi tidak serta-merta anak-anak kuliah, mahasiswa itu hanya diam di kampus saja, malah didorong untuk meningkatkan soft skillnya, karena memang pendidikan vokasi yang lebih diutamakan. Nah, persiapannya dari sistem pembelajaran, kemudian kurikulum yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar sendiri seperti apa? Iya, jadi kalau kurikulum yang bidang keilmuan itu sudah ada gitu, sudah clear gitu dari pusat, itu yang kita lakukan. Cuma kalau di bagian saya di kemahasiswaan itu menyusun strategi bagaimana pengembangan soft skill itu. Maka kemudian pembinaannya ke UKM gini nih. Ya, kalau misalnya kayak tadi Mahacitaka itu jangan juga terlalu sering naik gunung gitu. Iya, laporannya dipikirin, Bu. Ya, tetapi juga bisa memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di kampus gitu kan. Jadi misal kayak ada kampus yang butuh penghijauan, ya lebih baik tanam pohon di kampus gitu. Benar, Pak. Ya, itu lebih apa namanya, kegiatannya lebih produktif ketimbang kegiatan-kegiatan yang lain kayak bikin basar, bikin apa segala macam gitu. Back to kampus ya, akhirnya. Kampus, atau misalnya membuat kampanye
kampus-kampus bersih gitu, karena sekarang kita punya kampanye itu kampus berhias. Jadi bersih, hijau dan nyaman itu instruksi dari Kementerian Kesehatan. Jadi misal kayak penggunaan AC dan lampu itu nanti jam 9 baru boleh nyalakan AC gitu. Jadi di kantor kita hampir semua itu sudah diinstruksikan. Jadi kalau pagi tidak boleh ada AC menyala sebelum jam 9. Sebelum jam 9. Nanti jam 9 baru bisa nyala. Benar-benar sehat, menikmati udara segar Udara pagi segar, dulu. semua jendela gitu ya. dibuka, kemudian horden dibuka gitu. Kemudian untuk kelas kalau memang tidak ada siswa keluar dari ruangan itu semua dimatikan lampu, kipas angin, AC segala macam. Jadi ke depan itu akan ada tanda kutip patroli atau polisi yang datang kalau ada kelas yang menyala AC-nya. Ini polisi beneran yang datang atau Oh, gimana? polisi tanda kutip gitu. Oh, polisi kampus ya, oke. Satgas atau apalah gitu. Ya mereka akan dikasih apalah teguran kalau misalnya masih membiarkan ruangan seperti Oke, itu. kena tilang ya, gitu ceritanya. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti Iya. hemat energi juga Iya. gitu. Namanya juga Kementerian Kesehatan Iya, dibawahi betul. langsung. Jadi Betul. lingkungannya termasuk juga energi yang digunakan ya memang harus benar-benar ramah lingkungan Iya, gitu ya. lingkungan. Kampus berhias. Iya, Nah, kampus. apakah ini juga salah satu dari tema atau gerakan yang diusulkan untuk menghadapi industri 4.0 gitu? Iya. Atau gimana sih kesiapan Poltekkes sendiri? Kalau kita sudah jauh hari itu sudah menyiapkan semua instrumen untuk menyambut itu gitu. Misal kayak sekarang kita sudah memperlakukan e-office. E-office itu maksudnya surat-surat yang masuk itu, misal dari Smart FM itu masuk, itu tidak lagi melalui jalur yang antar surat ke meja-meja. Ya, ke Jadi, bagian umum, ya, terus kemana di disposisi. tetap pakai seperti itu tapi sudah online gitu. Oh, oke. Jadi sekretaris direktur itu scan suratnya dari Smart, kemudian secara online kirim ke Pak Direktur ambil smartphone-nya tinggal disposisi lewat HP saja. Dan sampai ke saya juga bukannya lewat HP gitu. Oke. Jadi tidak ada lagi istilah pejabat tidak ada di tempat, tidak membaca surat. Jadi kalau ada pejabat tidak baca surat, kelihatan tuh lognya. Oh, ini yang belum baca nih. Kelihatan tuh. Nggak boleh ngeles, nggak bisa lolos ya. Suratnya mana? Belum sampai. Mana kamu yang belum baca tuh? Kamu yang belum baca. Iya, Jadi iya, kayak iya, gitu. iya, Itu iya. satu surat kayak gitu. Yang kedua, yang kita kembangkan sekarang itu kayak kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa dulu masih dalam bentuk fisik. Jadi kalau misalnya hilang, dia harus dicetak lama dan seterusnya. Sekarang kita gunakan sistem online. Jadi isi form saja 3 menit, 5 menit, file kartu mahasiswa sudah terkirim ke email dia gitu. Luar biasa. Jadi nggak usah butuh waktu yang lama gitu. seperti Saya itu. pengalaman waktu mahasiswa, saya buat kartu mahasiswa sekali doang. Semester 2 hilang sampai lulus nggak ada kartu mahasiswa. Jadi ya udah. Kayak gitu ya. Oke, jadi menggunakan sistem online Ya, sudah menggunakan electronic online, ya. office, Ya. kemudian juga ya digitalisasi. Iya, dalam belajar sistem. mengajar juga kayak gitu. Jadi kita punya VLab, virtual learning. Jadi Oke. semua dosen itu sekarang sudah wajib hukumnya menggunakan virtual learning. Oke. Jadi bahan ajar itu semua tugas-tugas itu sudah di-upload di di virtual learning masing-masing akun. Jadi mahasiswa kalau mau ujiannya tinggal bawa handphone gitu. Oke, asal jangan nontek ya. Oke. Susah juga karena kan ketika di soal itu di set itu sudah ada durasinya gitu. Jadi kapan nyontek waktunya habis gitu. Oke. Jadi dosennya sudah pintar gitu ngatur waktu 1 menit 1 soal, kalau nyontek wah habis. Ya, Anda bisa lolos saya. Oke, ditahan dulu jawabannya, saya masih penasaran sebenarnya. Nanti ke teman-teman mahasiswa juga merasakan fasilitas apa sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar, gimana suasana perkuliahannya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi masih di Kampus Voice, tentunya masih barengan sama teman-teman saya, teman-teman angkatan saya dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Yeay. Semangat dong, semangat. Anak muda harus gitu, semangat gitu ya. Seperti kalian juga semangat setiap hari datang ke kampus untuk Ya. belajar ya, untuk menuntut ilmu. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita nuntut ilmu, belajar di kampus tidak didukung dengan fasilitas yang mumpuni gitu. Selama ini gimana sih yang kalian rasakan sebagai mahasiswa? Ian deh, fasilitasnya gimana? Suasana belajarnya seperti apa? Mumet nggak tuh dengan laporan-laporan? Ya, kalau mengenai fasilitas di Poltekkes Kemenkes Makassar, alhamdulillah sejauh ini sudah mumpuni begitu. Karena dari segi laboratorium, dari segi peralatannya juga, kalau di jurusan analis kesehatan sendiri itu jurusan saya, alhamdulillah kemarin memang sempat ada kekurangan, tapi sudah
sudah terpenuhi begitu. Mhm. Jadi sudah alatnya sudah lengkap dan juga beberapa fasilitas lain seperti kantin juga alhamdulillah banyak gitu. Banyak, oke. Jadi nggak Jadi nggak kelaparan. perlu lagi mahasiswa keluar kampus jauh. Iya, iya, Makanan. benar. Ruangan kelas? Ya, ruang Mendukung, kelas ya? ya mendukung, sangat bersih juga. Mhm. Nah, kesadaran jadi mahasiswanya juga sendiri memang mantap untuk dari segi kebersihannya. Luar biasa. Kampus berseri gitu ya. Benar nggak sih? Oh, berhias. Oke, baik. Dari Berhias. segi pekarangan juga halaman parkir alhamdulillah luas dan teduh. Ya. Dan juga untuk mengenai kegiatan mahasiswa juga yang biasa dilakukan mengenai surat izin kegiatan pokoknya juga sangat memudahkan. Ya, mungkin itu Gitu saja aja. dari Ya. saya. Oke deh, thank you. Terus terakhir nih buat Pak Manji. Oh iya, saya mau nyapa dulu di anak pramuka. Salam pramuka. Salam. Wes, namanya siapa bos? Dari Muhammad Agung. Muhammad Agung, anak pramuka gitu ya. Betul Kak. Jurusan apa? Jurusan fisioterapi. Fisioterapi yang kampusnya paling jauh? Bukan? Ya. Oke, pantas dia datangnya telat ya kampusnya. Kamu semester berapa? Semester 7. Semester 7, oke. Hampir selesai ya. Insyaallah. Satu tahap lagi. Oke, udah mau ditendang dari kampus. Pak Manji, harapannya ke depan untuk Poltekkes dan kemudian apa program yang akan dijalankan setelah ini? Iya, jadi ke depan itu kita akan membuka beberapa program studi. Jadi sekarang yang lagi persiapan itu program studi bank darah. Jadi nanti dia akan fokus di Penyediaan donor darah. Oke, gitu, ya. penyediaan darah. Terus yang kedua kita lagi mau buka prodi caregiver. Jadi caregiver ini dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang untuk sebagai tenaga caregiver lansia di Jepang. Jadi mereka nanti akan dilatih khusus gitu. Jadi persiapannya bukan tenaga pasarnya bukan di Indonesia, tapi langsung dikirim ke luar negeri. Oke, amin. Terus selanjutnya proses penerimaan mahasiswa baru itu akan dimulai di Januari. Oke. Ya. Kemarin berapa mahasiswa barunya? Udah penerimaan kan kemarin ya? Ya, kita ada 1.500-an. Wah, luar biasa. Lumayan Iya. banyak juga ya. Oke. Kita 1.500-an. Terus ada kemarin kita buka yang terakhir itu program studi baru namanya pendidikan profesi fisioterapi dan dietitian. Yang dibanggakan karena profesi dietitian dan fisioterapi ini satu-satunya di Indonesia Timur. Oke, hanya di Poltekkes Hanya di Kemenkes Poltekkes Kemenkes Makassar. Makassar. Oke. Untuk informasi lengkapnya boleh disebutkan websitenya atau Instagram apa gitu Ya, yang bisa kalau- diakses? Kalau paling bagus diakses sih dan update itu di Instagram. Oke. Instagram di @poltekkes Kemenkes Makassar. Poltekkes Kemenkes Makassar. Nggak pakai spasi, Semua informasi Semua informasi terkini lengkap ada di di sana. sana. Oke. Termasuk acara kita hari ini. Ada.